Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mengejar-ngejar mantan yang sedang kasmaran dengan orang ketiga hanya memperlambat ia kembali kepadamu. Ya. Nah, itu sesuatu yang sangat sering kita lakukan ya. Mantan sedang kasmaran, jatuh cinta, sedang berbunga-bunga, seneng-senengnya, bahagia-bahagianya dengan orang ketiga. Ya, tanda dia bahagia banget apa? Wah, setiap hari itu pamer kemesraan di Instagramnya bisa 6-7 kali. Ya, baik dalam bentuk foto, video singkat, dan seterusnya ya. Nah, dan kita memaksa masuk dan mengejar-ngejar mantan pada saat itu. Apa yang kemudian kita rasakan? Mantan menolak kita habis-habisan kan? Ya, dan kehadiran kita di antara mantan dan orang ketiga bukan membuat mantan sadar, justru membuat mantan dan orang ketiga semakin lengket, semakin mesra. Ya, dalam pandangan mantan yang sedang kasmaran, kehadiran kita itu adalah gangguan. Kehadiran orang ketiga bagi mantan itu adalah pahlawan ya, adalah pelindung untuk dia dan seterusnya. Nah, jadi itulah yang terjadi. Dan kita terus saja memaksakan diri. Itu seperti halnya orang memaksakan diri melewati badai. Ya, lagi badai ini kita memaksa untuk lewat ya, kocar-kacir kita. Ya. Kita di laut naik kapal, ya tiba-tiba ada badai yang dihindari. Kalau kita paksakan ya jadi kocar-kacir. Lagi banjir, cari jalan yang lain. Kan sering tuh kalau hujan misal ya, mungkin salurannya kurang bersih, sehingga kalau hujan, air hujannya naik ke badan jalan. Banjir tuh, ya naik sepeda motor yang rendah, yang sudah dimodif ya. Ya sudah, kita memaksakan diri sepeda motornya macet tuh. Nah, karena itu, kalau mantan sedang kasmaran, sedang senang-senangnya dengan orang ketiga, jangan memaksakan diri. Karena ketika kita memaksakan diri, justru itu akan memperlambat, memperlama mantan kembali kepada kita. Kenapa demikian? Nah, sebelum kita bahas kenapa demikian, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Ya kita menyingkir dulu. Seperti halnya kalau ada badai, ya kita menyingkir dulu. Kalau sedang hujan, kita berteduh dulu. Kalau sedang ada banjir di jalan, kita cari jalan alternatif yang lain. Ya, seperti itulah yang harus kita lakukan. Kalau mantan sedang tidak menginginkan kita, maka yang harus kita lakukan adalah berhenti mengejar-ngejar mantan. Dengan kita berhenti, mantan dan orang ketiga akan semakin cepat saling mengenali sifat dan karakter asli masing-masing. Kalau kita hadir, orang ketiga itu akan jadi sok bijaksana, sok dewasa, sok melindungi, dan seterusnya.
sabar ya. Tapi begitu kita berhenti, di situ tuh sifat dan karakter orang ketiga akan kelihatan. Ternyata dia pemarah, ternyata tidak sabaran, ternyata orangnya emosional, ya, ternyata orangnya egois, ternyata orangnya matre, dan seterusnya. Sifat-sifat yang membuat mantan, kalau kemarin memberikan penilaian kepada orang ketiga, mungkin karena orang ketiga itu fisiknya sangat mempesona ya, cantik banget atau ganteng banget. Tetapi begitu kelihatan sifat dan karakter aslinya, penilaian yang 9 itu bisa jadi anjlok jadi 3, bahkan kadang-kadang jadi 0, tidak bersisa. Yang muncul hanya kekecewaan dan penyesalan. Nah, jadi ya, dengan kita berhenti, itu akan mempercepat mantan sadar bahwa orang ketiga, oke lah, menang secara fisik, tetapi bukan teman hidup, pendamping hidup yang akan membawa ketenangan, kenyamanan, ketentraman. Tetapi justru akan membuat dia selalu stres, selalu kecewa, selalu marah, dan seterusnya. Manusia itu ya terlepas dari ketertarikan pertama memang karena fisik ya. Tetapi pada perjalanannya yang akan dia cari adalah ketenangan hidup. Itu jawaban kenapa kita lihat ada orang menikah dengan pasangan pertama, dengan suami atau istri yang pertama itu ganteng banget, cantik banget, tapi tidak bisa bertahan lama. Egois, ya, matre, pemarah, dan seterusnya, bercerai. Kemudian mereka menikah kembali, kita lihat ternyata pasangannya sekarang penampilannya biasa-biasa saja. Tidak seperti yang dulu. Tetapi pernikahannya bisa awet, bisa bertahan. Kenapa? Karena nyaman, tenang, tentram. Ya, orang bertengkar itu biasa di dalam rumah tangga ya. Ya, seminggu 2-3 kali ya. Dan setelah pertengkaran itu mereka semakin akrab. Karena pertengkaran itu juga adalah bagian dari proses orang beradaptasi, belajar untuk saling mengenali sifat dan karakter masing-masing ya. Tapi kalau bertengkarnya sehari bisa sampai 13 kali, sejak bangun tidur sampai mau tidur lagi bertengkar terus, orang juga tidak akan sanggup untuk bertahan. Ya. Nah, oleh karena itu, sekarang kita menyingkir dulu. Sekarang usaha kita menyadarkan mantan adalah dengan berdoa agar mantan tetap berjodoh dengan kita, agar mantan sadar. Itu yang paling penting ya. Kemanapun mantan, kalau doa kita terkabul agar dia berjodoh dengan kita, insya Allah, sesulit apapun mantan yang akan datang mencari kita. Karena itu yang harus kita lakukan. Kalaupun kita tidak berjodoh saat ini dengan mantan, dengan kita berdoa agar dia berjodoh dengan kita, Allah kabulkan doa kita, dia menjadi jodoh kita, maka mantan akan sadar dan mantan yang akan datang mencari kita. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Terus berdoa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.